Hai semua, gua Wasa. Balik lagi di video unboxing iseng-iseng. Kali ini gue pengen unboxing Realme terbaru, varian terbaru dari Realme 13 series. Yang ini adalah Realme 13 Plus. Ya, ada yang Realme 13, ada yang Realme 13 Pro Plus, dan sekarang giliran yang Realme 13 Plus aja. Semoga teman-teman nggak pusing ya ngebacanya. Ini ada yang berbeda banget untuk yang 13 Plus, karena fokusnya katanya orang Realme itu lebih ke arah performance gaming. Makanya boxnya juga beda, biasanya tuh tulisannya angka doang ya. Kali ini di coverin lagi sama mereka yang berkolaborasi juga, spesial gitu barengan sama Honor of King. Dan si Realme juga ngasih ini nih guys, ini ngasih lihat doang. Kalau ini adalah stainless steel vapor chamber cooling system yang ada di handphonenya, segede gini. Dan ini bisa dibilang the biggest sih menurut dia, menurut mereka ya, menurut Realme ini yang paling besar yang pernah mereka bikin di angka series gitu. Si Realme juga punya slogan katanya performance beyond limit untuk handphone yang ini, anjay. Kayaknya kece banget ya. Kalau baca speknya sedikit, di bagian cover ini ada storage-nya ya. Kita terimanya ini 256 GB sama RAM-nya itu up to 26 GB. Basicnya handphone ini RAM-nya itu 12 GB. Berarti bisa ditambahin sampai 14 GB lagi. Nanti kita cek juga di dalamnya. Makanya totalnya tuh jadi 26 GB dan disebut sama Realme itu adalah dynamic RAM. Oke, terus prosesornya sendiri pakai MediaTek Dimensity 7200 Energy. Ya, sebutannya Energy, 5G juga. Terus refresh rate-nya ini nyampe 120 Hz. Terus 80 Watt Ultra Charge. Sebutannya sekarang ya, Ultra Charge ya. Baterainya goceng, kameranya 50 megapiksel nih, pasti kamera utama, dan ada OIS-nya. Langsung aja kita buka kali ya. Mesti disobek nih segelnya. Nah, yang ini biasanya kalau Realme yang seri angka ya, nggak ada gambar handphonenya, pokoknya cuma angka doang. 5G, dan ada speknya lagi di belakang. Dimensity 7300 Energy sama, 120 Hz OLED sama, 80 Watt Ultra Charge sama Sony 50 megapiksel OIS kamera. Sip ya, nih ntar kita bandingin. Kita samain nama handphone nih, seberapa besar sih vapor chambernya ini. Kita buka dulu untuk pertama kalinya. Oke, di baliknya nggak ada apa-apa. Terus ini box pertama biasanya dapat casing. Kita lihat dulu bentukannya seperti apa. Kodenya RMX 5000 guys. Petunjuk penggunaan, kartu jaminan, SIM card ejector. Bentukannya seperti ini. Di kamera di tengah juga bulat. Baiklah, nggak ada apa-apa lagi. Ini dia handphonenya. Lihat belakangnya. Ntar apa sekarang? Ntar dulu deh. Chargerannya 80 watt ya. Nah, 80 watt. Tapi tulisannya di sini masih SuperVOOC guys. Ini casannya Type A to Type C. Harusnya masih seperti itu adanya. Ya benar. Type A to Type C. Oke, sekarang ke karakter utamanya. Handphonenya kita lihat. Warnanya gold. Wih, ada dua finishing seperti ini. Yang sebelah sininya ada kayak arsir-arsirannya, kayak marmer lah. Tapi sininya dia halus. Dan ini sepegangnya gua, kayaknya materialnya plastik polikarbonat, baik backdoor ataupun yang frame-nya. Nggak ngaruh di gue. Malah enak backdoor plastik. Kalau buat gue pribadi, amit-amit jatuh nggak sengaja, nggak langsung pecah. Nggak kayak kaca gitu loh, biasanya langsung retak atau ya pecah gitu deh. Oke, nih seperti ini detailnya guys. Kameranya untuk fisiknya terlihat ada 3. 1, 2, dan 3. Dan feeling gue sih yang ini lensa utamanya, karena kameranya tuh besar. Wow, ada jack audio, lubang speaker nih, lubang mic. Oke, kelihatan dual stereo speaker. Nah, terus SIM cardnya bisa ini nggak ya, micro SD nggak ya? Sebenarnya kalau bisa micro SD sih menurut gue kurang malah, karena micro SD itu aslinya bikin lemot sih guys. Mendingan nggak ada micro SD. Tapi itu opini gue ya. Modelannya ternyata hybrid. Ini SIM 1, yang ini bisa SIM 2 ataupun pakai micro SD guys. Oke, nih kalau dipakein casing, looksnya seperti ini. Feels plastik, handphonenya jadi nggak berasa. Feelsnya malah plastik si casing. Oke, kayak gini nih. Dia flat ya, bagian frame-framenya, jadi udah kekinian. Harusnya sih bisa berdiri sendiri. Tuh ya, aman. Sebelum nyala ini sambil nyalain aja. Ini anti gores sudah terpasang ya di handphonenya. Tuh, anti goresnya sudah terpasang, aman. Dan vapor chambernya sebesar ini guys, kira-kira
lumayan ya. Kalau taruh segini aja, udah hampir kena kameranya. Udah kena bahkan. Kalau ngambil sudutnya segini. Ini ada pastanya ya. Ini vapor chamber beneran kah? Besi beneran kah? Niat amat, Realme keren. Oh, terus di bagian kameranya ada ukir-ukiran di sininya. Tuh, f1.8 26 mm. Terus sebelah kiri ya. Di sebelah kanannya ada lagi 50 megapiksel OIS kamera. Oke, nice, sedetail itu. Dan bezelnya seperti ini guys, masih oke lah. Kanan kiri atas bawahnya. Si cakep. Harusnya sih kalau collapse gini ada wallpapernya ya. Tapi ini nggak tahu ada apa enggak. Gue setting aja dulu. Ntar kalau misalkan ada wallpaper aslinya, pasti gue tunjukin ke teman-teman. Balik lagi ntar. Ini udah mulai get started. Oh, tidak ada guys. Ada Honor of King-nya. Ternyata tidak ada. Coba kita cek di wallpapernya ada apa enggak. Ya, tidak ada. Jadi kayaknya cuma emang bagian cover doang. Dan si Realme ini emang supporting official gaming phone buat Honor of King Championship. Kalau ada perlombaan kayak gitu, ada pertarungan seperti itu, pakainya si Realme ini. Mungkin ada kerjasama antara Realme dengan si Honor of King-nya memang. Aplikasi yang terinstall tuh ada, bentar, mana sih personalize search, nggak usah, cancel dulu. Ini ya, pokoknya belum gua papain dari awal. Ya, teman-teman lihat sendiri, aplikasi yang terinstallnya ada segini. Tuh, belum gue hubungin sama wifi, jadi bener-bener skip aja tadi. Terus kita lihat ke setting, ngeliat ke bagian mana nih, about device dulu deh. Bener, Realme 13 Plus 5G, storage-nya yang kepake itu ada 27,1 GB, dan sistemnya yang kepake itu cuma 15,8 GB. Nah, terus nih dia RAM-nya. Oh bener, RAM-nya itu dari 4, 8 sampai 14. Pantasan jadi 26 GB ya. Terus Android-nya versi 14. Terus Realme UI-nya juga Realme UI 5.0, no network. Bentar, belum gue iniin. Apalagi nunjukinnya ya. Biasanya tuh kalau Realme yang unik-unik, Realme Lab, heart rate measurement. Oke, ini kayak biasalah, ditempel di fingerprint. Oh iya, fingerprintnya di dalam layar berarti. Belum gue tes. Ntaran aja. Gue nyalain wifi dulu kali ya. Gue sambungin dulu sebentar. Oke, udah gue loginin akun gue. Sekarang kita lihat di bagian Play Store-nya ada berapa aplikasi yang minta diupdate. Wow, lumayan banyak. Ada 55 aplikasi guys. Layarnya bagus. Ini gue ngelihatnya. Tapi untuk getar-getarnya biasa-biasa aja. Nggak padet. Sekarang kita lihat ke kameranya. Kameranya itu foto. Oh, dia tidak ada lensa ultrawide ya. Oke guys, nggak ada ultrawide ya. Terus untuk video maksimal kamera belakang bisa 4K 30 fps. Nice, nih kamera belakang nih. Kalau ininya diaktifin ultra steady, dia otomatis pindah ke 1080p 60 fps. Oke, 720p 60 fps bisa pasti, 1080 bisa, 4K nggak bisa. 1080p 30 fps, 720 30 fps bisa. Kalau ini getarnya stabilisasinya diaktifin, auto switch ke 1080p 60 fps. 1080p 60 fps. Dah, sekarang gimana video kamera depannya? Kamera depan cuma mentok di Full HD 1080 30 fps aja. Jadi agak jomplang ya depan sama belakangnya. Kalau teman-teman mau pakai buat ngevlog kamera lensa depan belakang, berarti yang belakang biasain di 1080p 30 fps juga aja biar sama. Terus kita coba ngerekam dulu nih 1080p 30 fps, bisa pindah nggak? Oh, ini cuma digital zoom doang sih kalau yang gini mah. Nggak bisa ya, nggak bisa pindah ke lensa depan. Cuma ada jepret, foto, atau di pause rekamnya. Oke, ada night mode dengan berbagai filter. Terus ada mode street juga, berbagai macam filter, lebih banyak di mode street. Video tadi udah, foto udah, potret bisa 1x, bisa 2x. F-nya juga depth of field-nya bisa dari 1,4 sampai f16. Oke, terus mode more, nih ada segini banyak mode more-nya. Kalau di edit ada tambahan lagi nggak? Oh, nggak ada guys. Jadi emang udah segini aja. Dual view video ada tuh ya, gitu. Dan yaudah, ini dia contoh sedikit aja foto sama videonya. Sisanya gue bakalan ngambil yang lebih serius di video reviewnya aja nanti ya.
Oke, yang ini nyobain 4K 30 fps. Kayak gini ya guys. Nah, kalau yang ini 1080p 60 fps. Kelihatan lebih smooth ya. Dan yaudah, buat unboxing isengnya sekalian ngecek-ngecek segini aja. Pastiin kalau teman-teman beli juga dapatnya tuh kayak begini kelengkapannya. Jangan mau dibohong-bohongin sama seller kalau misalkan ada kelengkapan yang dikurangin ya, sebagai patokan aja. Terus kalau yang ini sih gue nggak jamin kayaknya ada deh. Ini cuma dikirimin dari pihak Realme-nya. Kalau kalian beli di marketplace ataupun toko offline, kemungkinan besar nggak dapet. Segini aja videonya, kita lanjut lagi nanti di video review kalau videonya ini rame, ataupun kalau teman-teman banyak yang pengen reviewnya juga, tulis di kolom komentar. Kalau rame, insya Allah pasti gue bikinin. Dan yaudah, segini aja video kita kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.